يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam majlisul ilm. Kita ingatkan kembali ayol ikhwah bahwa seorang muslim apabila dia masih cinta, senang datang ke majlisul ilm, maka itu adalah merupakan tanda-tanda kebaikan dari Allah untuknya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ada orang-orang yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah, yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka beriman dan berilmu. Beriman dan berilmu tidak mungkin kita akan raih, tidak mungkin kita akan beriman, tidak mungkin kita akan berilmu kalau kita tidak menuntut ilmu. Jadi, ikhwani fid din azzakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu, terutama ibu-ibu, rajin-rajin menuntut ilmu. Rajin-rajin bertanya. Karena apabila suatu tempat dilanda oleh fitnah, maka yang paling banyak dimakan oleh fitnah itu adalah para wanita dan para remaja. Dajjal apabila ia muncul, para laki-laki nanti akan mengikat wanita-wanita yang ada di rumahnya agar mereka tidak mengikuti Dajjal. Kenapa demikian? Karena wanita itu sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW, dha'ifatu aqlin wa din, lemah akal dan lemah agamanya, sehingga begitu mudah dia terperosot ke dalam fitnah itu. Jadi sekali lagi, bapak-bapak, terutama ibu-ibu, rajin-rajinlah menuntut ilmu agar kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Kita tidak akan dimuliakan dengan harta kita, kekayaan kita, jabatan kita, kesehatan kita, fisik kita atau yang lain-lainnya, tapi kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan ilmu. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Pada sore hari ini insyaallah kita akan memasuki rukun yang kedua dari rukun al-iman, yaitu al-imanu bil malaikah, beriman kepada malaikat-malaikat. Al-imanu bil malaikah itu, beriman kepada malaikat adalah at-tasdiqul jazim,
biwujudil malaikah, keyakinan yang mendalam yang tidak ada keraguannya sedikit pun bahwa malaikat-malaikat itu ada. Jadi setiap manusia ada malaikat yang menyertainya. Bahkan malaikat-malaikat nanti kita akan melihat tugas-tugasnya. Ada di antara malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari majlisul ilm. Apabila mereka telah menemukan majlisul ilm, maka mereka akan saling panggil memanggil dengan mengatakan halummu ila bughyatikum, halummu ila bughyatikum. Kemarilah, inilah yang kalian cari, kemarilah, inilah yang kalian cari. Ya, majlisul ilm yang bagaimana itu? Apakah semua majlisul ilm dihadiri oleh para malaikat? Tentunya tidak. Majlisul ilm yang diajarkan di dalamnya adalah qala Allah, qala Rasulullah. Kalau majlis yang isinya adalah bid'ah-bid'ah, cerita bohong, tidak mungkin malaikat-malaikat akan senang datang ke majlis yang seperti itu. Jadi kita sebagai seorang muslim harus yakin bahwa malaikat itu ada. Wa annahum khalqun min khalqillah. Dan kita beriman bahwa malaikat itu merupakan salah satu makhluk Allah. Ya. Mukarramuna mutahharun. Mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang mulia. Mereka makhluk-makhluk Allah yang suci. Mereka tidak pernah berdosa seperti kita. Ya, mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang kotor. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat-malaikat ini mereka tidak menentang perintah-perintah Allah, tidak berani menentang perintah-perintah Allah. Dan mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, azzakumullah. Satu malaikat satu kali menggenggam, dia akan menggenggam 70.000 manusia. Satu kali genggam itu, dia akan menggenggam 70.000 manusia. Demikian besarnya. Bahkan ada malaikat yang kepalanya di langit yang ketujuh, kakinya di bumi yang ketujuh. Jelas kita tidak tahu bagaimana besarnya. Namun meskipun demikian, tidak ada di antara mereka yang berani menentang Allah. Tidak ada di antara mereka yang berani bermaksiat kepada Allah. Kita makhluk yang sangat lemah, yang sangat kecil. Tadi satu malaikat akan menggenggam 70.000 manusia. Lihat bagaimana kecilnya, bagaimana perbandingan manusia dengan malaikat ini. Namun manusia yang kecil-kecil ini luar biasa beraninya menentang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka sampai terang-terangan menentang Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah salaman afiyah. Ya. Malaikat yang besar tidak berani menentang Allah. Manusia yang kecil-kecil ini begitu berani menentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa annahum abidun lillah. Malaikat-malaikat ini semuanya adalah hamba-hamba Allah. Kalau mereka itu adalah merupakan makhluk Allah dan merupakan hamba-hamba Allah, berarti mereka ini tidak memiliki sifat-sifat rububiyah, tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan, itu tidak ada. Karena mereka diciptakan. Ya, Allah dia disembah, kita ibadahi dia Allah itu karena Allah menciptakan. Dia tidak diciptakan. Malaikat yang begitu besar-besar itu, mereka diciptakan. Karena mereka diciptakan berarti asalnya dari tidak ada kemudian dia ada. Yang asalnya tidak ada kemudian dia ada berarti dia lemah. Malaikat meskipun dia memiliki kekuatan yang luar biasa, kekuatannya itu dia diberikan oleh Allah.
Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan mereka kekuatan itu, tidak mungkin mereka akan memilikinya. Maka malaikat-malaikat itu tidak berhak untuk diibadahi, karena mereka itu meskipun dia kuat, namun mereka itu adalah dia lemah, karena asalnya tidak ada kemudian dia ada. Karena ada sebagian orang-orang yang menyembah malaikat, dan ada sebagian juga yang mengatakan bahwa malaikat itu adalah putri-putri Allah. Na'udzubillah. Ya, dan sampai sekarang masih ada orang-orang yang berkeyakinan seperti itu. Nah, malaikat-malaikat ini abidul lillah. Mereka adalah hamba-hamba Allah. Laisu bima'budin. Mereka itu adalah bukan ilah, bukan Tuhan, sebagaimana yang diyakini oleh sebagian manusia-manusia. Apa dalilnya bahwa mereka itu adalah merupakan hamba-hamba Allah dan bahwa mereka itu tidak berhak untuk disembah? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Anbiya, "Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada." Subhanah, bal ibadun mukramun, la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun. Ayat ini ada di dalam surat Al-Anbiya ayat 26 sampai 27. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita bahwa malaikat-malaikat itu yang kuat-kuat itu, mereka adalah hamba-hamba Allah yang lemah, yang tidak memiliki sifat rububiyah atau uluhiyah. Allah menjelaskan, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Orang-orang musyrikin mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengadakan putra, mempunyai putra. Subhanah, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mempunyai anak. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, bal ibadum mukramun. Malaikat-malaikat dan para nabi, mereka itu semuanya adalah hamba-hamba Allah yang mulia. La yasbiqunahu bil qaul. Mereka tidak berani mendahului perintah-perintah Allah. Artinya sebelum mereka diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak berani melaksanakan apapun. Mereka tidak berani berbicara sebelum diperintahkan oleh Allah. Mereka tidak berani bekerja sebelum diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat ayo ikhwah bagaimana lemahnya mereka di hadapan Allah. Ya, mereka tidak pantas untuk dijadikan sebagai Tuhan. Tidak pantas untuk dijadikan sebagai ilah. Karena mereka berbicara saja tidak berani kalau belum diperintahkan oleh Allah. Mereka melakukan sesuatu tidak berani kalau belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menandakan bahwa mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang lemah. Ya, la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Dan mereka melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah. Perhatikan, mereka melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah. Ini menandakan bahwa mereka itu apa? Lemah, dan mereka itu merupakan hamba Allah karena mereka diperintah. Ya, sudah jelas yang diperintah lebih lemah daripada yang memerintah. Yang memerintah lebih kuat daripada yang diperintah. Maka yang kita sembah itu adalah yang memerintah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Malaikat dia diperintah sama seperti kita. Kita diperintah oleh Allah, diperintah untuk salat, diperintah puasa, diperintah bersedekah, diperintah haji, diperintah untuk berzikir, baca Quran dan yang lain-lainnya. Begitu juga para malaikat itu. Kalau kita semua sama diperintah, maka tidak boleh yang sama kelasnya ini saling menyembah. Ya,
Kemudian ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui ya tentang mereka yang di masa lalu dan yang akan datang. Semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara mereka tidak mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala kecuali yang Allah beritahu mereka. Ini menunjukkan bahwa mereka itu adalah lemah. Ya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'un. Dan para malaikat ini tidak akan memberikan syafaat illa liman irtada, kecuali orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fillah azakumullah, di kajian-kajian yang lalu sudah kita menjelaskan bahwa syafaat itu ada dua syaratnya. Pertama apa? Ada yang ingat? Izin dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang akan meminta syafaat untuk meminta syafaat. Kemudian yang kedua, yang akan dimintakan syafaat ini dia adalah termasuk orang yang apa? Yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan ridha kecuali kepada orang-orang yang apa? Yang bertauhid. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala di sini menjelaskan wala yashfa'una illa liman irtada. Mereka tidak akan memintakan syafaat kecuali kepada orang-orang yang diridhai oleh Allah. Berarti mereka tidak berani sembarangan. Ya. Kalau mereka tidak berani sembarangan berarti ada yang mereka takutkan. Ada yang mereka takuti. Siapa itu? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mereka ini tidak memiliki sifat-sifat rububiyah. Mereka itu adalah hamba-hamba Allah. Mereka juga tidak memiliki sifat uluhiyah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa hum min khasyatihi musyfiqun." Ya, dan mereka adalah sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat khawatir. Jadi meskipun mereka begitu kuat, namun mereka tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti mereka takut kepada Allah? Tadi sudah kita jelaskan, mereka tidak berani berucap, mereka tidak berani berbuat kalau belum ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga tidak memberikan syafaat kecuali kepada orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, wa minal imani bil malaikah al-imanu biman alimna ismahu. Di antara bentuk-bentuk beriman kepada malaikat ini, beriman kepada malaikat-malaikat yang telah kita ketahui namanya. Tidak boleh kita membuatkan malaikat-malaikat itu nama. Ya, kita mengimani malaikat-malaikat yang telah kita ketahui namanya. Seperti Jibril, kemudian Mikail, kemudian Israfil, kemudian Malik atau Khazinun Nar, ya, penjaga neraka, namanya Khazinun Nar, bukan Mbah Gufron yang mengatakan apa? Penjaga gawang neraka. Subhanallah, neraka kok ada gawangnya. La hawla la quwata illa billah. Ya, jadi wa Malik Khazinun Nar, dan Malik yang merupakan penjaga neraka. Wa man lam na'lam ismahu nu'minu bihi ijmalan. Adapun malaikat-malaikat yang belum kita ketahui namanya, kita imani. Tidak boleh kita membuatkan mereka itu nama-nama baru. Kita imani nama-nama yang telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, wa minal imani bil malaikah, dan termasuk beriman kepada malaikat al-imanu biman alimna min sifatihim, mengimani malaikat-malaikat yang telah kita ketahui sifat-sifat mereka. Jadi malaikat-malaikat mereka mempunyai sifat-sifat, ya. Manusia juga memiliki sifat-sifat. Ka'idhami khalqihim wa quwwatihim,
seperti tubuh mereka yang begitu besar. Sebagaimana kita katakan tadi, ada malaikat yang kepalanya di langit yang ketujuh, kakinya di bumi yang ketujuh. Ya. Dan kekuatan mereka, kita imani bahwa mereka itu adalah makhluk-makhluk Allah yang kuat. Apa contohnya ya ikhwan? Nabi pernah pergi berdakwah ke sebuah kota namanya Taif. Taif ini sama seperti Sembalun. Ya, dia dingin. Ya, jadi orang Mekah kalau di musim panas mereka naik ke Sembalun. Bukan ke Sembalun, ke Taif, ya. Keliru gitu jadi. Jadi orang-orang Mekah, orang-orang Jeddah di musim panas mereka naik ke tempat namanya Taif. Di Taif ini Masya Allah, anggurnya besar-besar dan manis. Begitu juga delimanya, besar-besar dan manis. Dan sayur-sayurannya Masya Allah luar biasa. Ya, nah Nabi SAW berdakwah ke kota Taif. Namun ternyata di Taif itu bukannya diterima, malah dicaci maki, diusir sampai dilempar. Ya, dilempar oleh anak-anak. Mereka suruh anak-anak terlempar dia, dilemparlah Rasulullah SAW sehingga terluka kakinya. Lalu istirahatlah dia, Nabi SAW di suatu tempat. Di saat dia sedang istirahat, datanglah malaikat gunung. Ini utusan Allah, bukan lagi Mbah Gufran. Ya, ini malaikat gunung dari Allah Subhanahu wa taala. Datanglah malaikat gunung. Dan dia mengatakan, "Wahai Muhammad, aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku diperintahkan untuk menawarkan kepadamu. Apa itu tawaran? Kalau engkau mau aku menjepit penduduk Mekah dengan 2 gunung yang besar itu. Di Mekah ini lembah ayo ikhwah, seperti Sembalun, lembah. Ya. Enggak, Mekah ini. Mekah itu lembah dikelilingi sama gunung. Ya. Nah, ada gunung besar di Mekah ini. Jadi Ka'bah itu di tengah-tengah. Ada gunung besar namanya Gunung Abi Qubais. Orang sini mengatakan Jabal Qubais katanya. Tapi namanya dia Abi Qubais. Dan yang satu lagi namanya Qu'an. Ya. Jadi malaikat itu mengatakan, aku diperintahkan oleh Allah untuk menawarkan, apakah engkau mau aku menjepit mereka dengan 2 gunung yang besar ini? Gunung dipakai jepit, bukan bantal ini ayo ikhwah. Ini menunjukkan bahwa mereka itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat kuat. Ya. Sehingga mereka menawarkan kepada Rasulullah SAW agar menjepit penduduk Mekah itu dengan 2 gunung itu. 2 gunung yang besar ini. Seandainya benar mereka itu dijepitkan, gepeng mereka jadinya penduduk Mekah ini. Ya. Namun Rasulullah SAW mengatakan, oh jangan, saya berharap ada di antara anak cucu mereka yang mau beriman nanti. Jadi harus kita sabar berdakwah sebagaimana Nabi SAW bersabar dan berharap ada di antara anak cucu mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa annahum makhluquna min nur, dan bahwasanya mereka itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nur. Tidak seperti ciptaan manusia. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari tanah. Mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nur. Ya, iblis diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api. Ya, kita punya akal, punya syahwah. Malaikat punya akal, tidak punya syahwah. Ya, oleh karena itu kita berani sekali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita punya syahwah. Malaikat mereka tidak punya syahwah.
sehingga mereka beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, "Attatis sama." Attat artinya mungkin pernah duduk di berugak, kalau dia diduduki berugak itu melekuk keluar suaranya. Suaranya itu apa namanya? Keletek, masa keletek namanya? Hah? Apa? Nah, ngerekek dia. Luar biasa. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan attatis sama. Langit itu ngerekek. Ya, enggak tahu bahasa Indonesianya. Ada yang tahu bahasa Indonesianya? Apa bahasa Indonesia? Hah? Masa bahasa Indonesia itu? Jadi ya kan faham sudah itu ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan attatis sama. Langit itu dia ngerekek. Kenapa? Lalu Nabi mengatakan tidak ada tempat 4 jari melainkan di sana ada malaikat yang sedang sujud, meletakkan wajahnya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti berapa jumlahnya itu ayyuhal ikhwah? Semuanya sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka adalah hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jumlah mereka tidak ada orang yang tahu. Setiap hari yang datang ke Ka'bah yang ada di bumi ini, di atas langit ada Ka'bah namanya Al-Baitul Ma'mur. Di dunia ada Ka'bahnya kita yang ada di Mekah ini. Malaikat juga punya Ka'bah di langit. Ka'bah mereka di langit ini namanya Al-Baitul Ma'mur. Al-Baitul Ma'mur ini setiap hari dikunjungi oleh 70.000 malaikat. Dan yang pernah ke sana tidak pernah kembali lagi. Berapa banyaknya mereka itu? Kalau kita kadang-kadang dalam setahun kita bisa umrah 3 kali, 4 kali, 5 kali. Tapi malaikat-malaikat ini yang masuk ke Baitul Ma'mur hanya 1 kali saja. Kenapa? Karena masih banyak yang belum masuk. Berarti jumlah mereka itu berapa banyaknya? Tidak ada orang yang tahu kecuali Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada orang yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ikhwani fi din azakumullah, kita mengimani bahwa ciptaan mereka itu sangat besar dan mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang sangat kuat dan mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nur, dari cahaya, sehingga mereka tidak butuh makan, tidak butuh minum. Walahum ajnihah, dan mereka memiliki sayap. Ya. Kemudian la ya'kuluna wa la yashrabun. Mereka tidak makan dan tidak minum. Ya. Lain ciptaan mereka. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang Jibril. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Najm, "Allamahu syadidul quwa." Dia diajarkan oleh Jibril yang memiliki yang sangat kuat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mensifati Jibril bahwa dia adalah sangat kuat. Ya. Maka tidak ada orang yang mengetahui kekuatannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhamdulillah fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha." Yang artinya adalah segala puji bagi Allah. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, Allah itu dia yang maha terpuji. Kita diberikan musibah, Allah tetap terpuji. Kita diberikan kenikmatan,
Allah maha terpuji. Satu-satunya zat yang maha terpuji dalam setiap keadaan adalah Allah. Ya. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita tidak boleh mengeluh. Ya, meskipun kita sakit tidak boleh kita mengeluh. Meskipun kita kekurangan tidak boleh kita mengeluh. Meskipun kita tidak dapat makan, tidak dapat minum, kita tidak boleh mengeluh. Ya, karena semua itu sudah diatur oleh Allah. Dan sesuatu yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala pasti dia adalah baik. Ya. Si fulan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan. Mungkin kalau dia dikurangi kekayaannya dia akan sesat, maka pujilah Allah. Si fulan dikurangi hartanya. Karena Allah tahu kalau orang yang ini diberikan harta yang lebih, mungkin dia sesat. Si fulan diberikan kesehatan. Karena Allah tahu kalau diberi dia penyakit dia akan sesat. Si fulan diberi dia penyakit, kalau Allah tahu kalau dia sehat dia akan sesat. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, Allah Subhanahu wa taala yang maha terpuji dalam setiap kondisi. Jangan pernah mengeluh. Orang yang mengeluhkan Allah itu adalah orang yang kurang ajar. Ya, dia melaporkan Allah kepada makhluk. Seharusnya kita melaporkan makhluk kepada Allah, ini dilaporkan Allah kepada makhluknya. Na'udzubillah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala apapun yang Ia timpakan kepada kita itu berdasarkan hikmah. Ya, hikmah yang kita tidak tahu bagaimana besarnya. Pernah kita menyampaikan ayolah ikhwah di kajian yang sebelum-sebelumnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, seandainya salah seorang di antara kalian yujarru ala wajihi, diseret dari kakinya seperti kambing sehingga wajahnya menyentuh tanah. Wajahnya yang mulia ini menyentuh tanah, diseret dari kakinya. Sejak kapan? Sejak dia lahir sampai dia mati tua renta. Diseret seperti itu dari kakinya dan wajahnya menyentuh tanah. Entah 70 tahun, entah 80 tahun dan yang lain-lainnya. Tapi wajahnya diseret seperti itu karena Allah. Ya. Karena menegakkan agama Allah, dia disiksa, disakiti sampai-sampai diseret dari kakinya dan wajahnya menyentuh tanah. Pada hari kiamat kelak, la haqarahu dzalik. Niscaya dia akan menganggap itu adalah sedikit sekali. Kenapa tidak lebih lama lagi wajah saya diseret? Kenapa demikian? Saking besarnya pahala yang dia dapatkan nanti di akhirat. Lihat ayolah ikhwah, kita menganggap itu adalah sesuatu yang jelek, namun di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang sangat baik. Sampai orang ini menyesal, kenapa tidak lebih lama saya diseret dari kaki saya ke ida mele ke ida tekeno. Nah, ida mele. Ya. Padahal subhanallah, lihat bagaimana balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, besok di hari kiamat orang-orang yang selama hidupnya sehat saja, mereka, kenapa dahulu di dunia saya tidak sakit-sakit supaya saya mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Lagu ndak ke dengan ya Allah kasih saya penyakit ya Allah supaya saya. Jangan mengatakan demikian, bisa jadi sadekna ide penyakit ide sabar ya Allah, kan dah sadek aku penyakit ya Allah. Ya. Nah, jadi ikhwani fiddin azakumullah, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala dia adalah maha terpuji dalam segala hal. Jangan pernah mengeluh. Bagaimanapun kondisi kita, jangan sekali-kali mengeluh. Ya. Nang kita ini terong Aceh, taek kajina mengeluh. Turun terong ajina terong Aceh mengeluh. Mengeluh terus. Tidak pernah tidak mengeluh.
Apalagi ibu-ibu. Coba lihat ibu-ibu yang dirahmati Allah. Apa kata Aisyah? Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwa kami para istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terkadang 3 bulan purnama dalam 2 bulan tidak ada asap di rumahnya. 3 bulan purnama dalam 2 bulan tidak ada asap di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kumbekna maksudnya itu. Dia narak na pongka. Coba kalau di zaman sekarang. Sabar ke ibu-ibu. 3 bulan purnama dalam 2 bulan dia narak da pongka. Sanggup pideng no? Ndek dengan sanggup. Ini salah satu pun di antara istri-istri Rasulullah itu tidak ada yang mengeluh. Tidak ada yang mengatakan, ya Rasulullah saya sudah tidak sabar ini. Tidak tahan saya hidup bersamamu ya Rasulullah. Ceraikanlah saya. Tidak ada yang mengatakan demikian. Justru mereka semakin lengket kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ikhwani fi din azakumullah, ada suatu kejadian yang sangat menarik. Salah seorang ulama salaf dia datang ke masjid. Lalu dia di malam hari dia mendengar seseorang berdoa. Alhamdulillah alladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang melebihkan aku dari hamba-hambanya yang lainnya. Besok malam lagi didengar orang itu berdoa seperti itu. Tapi belum dilihat orangnya. Besoknya lagi dia berdoa seperti itu. Penasaran ini pasti orang luar biasa ini. Sehingga dia mengatakan segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku kelebihan di atas hamba-hamba yang lain. Pasti ini orang luar biasa ini. Ketika dia datang, dilihat orang ini ternyata kedua matanya buta, kedua tangannya cacat, kedua kakinya cacat. Lalu dia mengatakan, wahai pamanku, doamu bagus sekali. Namun kondisimu tidak sesuai dengan doamu. Engkau mengatakan segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku kelebihan di atas hamba-hamba yang lain. Mana kelebihanmu? Yang aku lihat adalah kekurangan-kekurangan ini. Kedua matamu engkau tidak melihat. Kedua tanganmu cacat, kedua kakimu juga cacat ini. Apa kelebihanmu? Celakalah engkau, katanya. Tidakkah engkau mengetahui bahwa aku telah diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa? Apa kelebihanmu? Allah Subhanahu wa taala memberikan aku hati yang selalu berterima kasih kepada Allah. Banyak kita meskipun dia banyak, dia tidak berterima kasih kepada Allah. Ini begitu cacat, dia berterima kasih kepada Allah. Yang kedua, aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lisanan dzakiran. Lisan yang selalu berzikir. Kita sehat, lagu jarang kita berzikir. Ya, padahal zikir ini bapak-bapak dan ibu-ibu, terutama ibu-ibu. Ya, daripada ida apa rana ini baca WA, baca Facebook, adik Anda berzikir. Karena siaran dengan Nina ini paling luwe taman neraka. Nek sekedar taman neraka, tapi dengan Nina ini paling luwe jari kayu bakar. Apa bahasa sengkidi, sengkodo, apa? Sengkede. Ya. Nejari sengkede api neraka. Ya. Nah, oleh karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, banyak-banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sendek mana datang semama ada, ida sambil demongka, sambil baca Al-Qur'an atau berzikir atau yang lain-lainnya. Jadi yang kedua kata laki-laki ini, Allah memberikan aku lisan yang selalu berzikir. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberikan aku apa? Wa badanan 'alal bala'i sabira. Allah memberikan aku badan yang sabar menahan ujian-ujian. Ini luar biasa ini. Ya.
Itu sehat luar biasa sehata ini. Ya. Lagu malas itu ngaji. Gerimis libur pengajian. Ya, ada angin libur pengajian. Sekik dua si datang di pengajian-pengajian. Ada angin 1-2 yang datang ke pengajian. Berarti mana kira-kira yang lebih bagus? Orang yang cacat itu apa itu? Dengan si cacat ini lebih bagus. Kira-kira mele kita cacat malah dengan ini. Dia ada mele. Ya, la ilaha illallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Ja'ilil malaikah rusula, yang telah menjadikan para malaikat sebagai utusan. Malaikat itu artinya utusan. Utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Kemudian uli ajnihatin, mereka itu memiliki sayap-sayap. Ya, mathna, ada yang sayapnya 2. Wa thulath, ada juga yang sayapnya 3. Ada juga yang sayapnya 4. Yazidu fil khalq ma yasha. Allah Subhanahu wa taala menambahkan ciptaannya kepada orang-orang yang dia kehendaki. Supaya kita tidak talunati. Allah yang menambahkan itu. Si fulan, Masya Allah, gantengnya luar biasa, tingginya pas, ya, gemuknya pas, semuanya pas, putihnya pas, hidungnya pas, matanya pas. Ada yang serba kekurangan. Ya, ini semuanya adalah ciptaan Allah. Allah yang memberinya kelebihan. Yang diberikan kelebihan ini adalah ujian dari Allah kepadanya. Yang diberikan kekurangan juga ujian dari Allah. Ya. Semua itu pemberian dari Allah. Maka jangan sombong, jangan angkuh. Jangan mengatakan ini karena saya rajin olahraga, saya rajin berusaha, saya pintar manajemen atau yang lain-lainnya. Bohong. Ya, semua itu adalah pemberian dari Allah. Yang kaya, Allah yang membuatnya kaya. Yang miskin, yang membuatnya miskin adalah Allah. Kan itu selalu kita hafal firman Allah Subhanahu wa taala. Qulillahumma malikal mulk. Kemudian apa? Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi ikhwani fi din azakumullah, apa arti ayat yang mulia ini? Allah berfirman, Qulillahumma, katakanlah ya Allah, malikal mulk, memiliki segala kerajaan, segala kekuasaan. Tu'til mulka man tasha, engkau memberikan kekuasaan kepada orang-orang yang engkau kehendaki. Jadi presiden ini terangkat, ini Allah yang mengangkatnya. Presiden ini diturunkan, Allah yang menurunkannya. Si fulan jadi raja, Allah yang mengangkatnya jadi raja. Si fulan diturunkan jadi raja, Allah yang menurunkannya jadi raja. Jadi Allah Subhanahu wa taala memilihkan kita penguasa ini sesuai dengan apa? Kondisi kita. Kalau kita ini adalah semuanya orang-orang yang taat dan bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan kita penguasa, pemerintah yang beriman dan bertakwa. Tapi kalau kita tidak beriman dan tidak bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kita pemimpin yang tidak bertakwa. Faham ini? Ya, jadi jangan salahkan, yo kenapa ini pemimpinnya zalim? Kenapa dia begini? Kenapa dia begini? Pemimpin ini asalnya kan dari manusia, dari rakyat biasa, kemudian dia naik. Kalau sudah di bawah ini rusak, maka sigin taikanu pasien hanya seda jarina. Ya, tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Engkau memberikan kekuasaan kepada orang-orang yang engkau kehendaki dan engkau juga mencabutnya dari orang-orang yang kehendaki. Wa tu'izzu man tasha, dan engkau yang memuliakan orang-orang yang engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasha, dan engkau juga menghinakan, merendahkan orang-orang yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, segala kebaikan itu ada di tanganmu. Jadi ikhwani fi din azakumullah, Allah menjelaskan
di sini yazidu fil khalq ma yasha. Allah Subhanahu wa taala menambahkan ciptaannya kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Jangan sekali-kali talonate. Ya, karena ini semuanya sudah diatur oleh Allah dengan hikmah yang luar biasa. Ini kadang-kadang ya namanya kita sebagai orang tua melihat kita anak kita ini adalah menjadi apa, bintang nomor 1. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberinya EQ pas-pasan. Ya, ketika nilainya tidak bagus, silih itu, marah kita. Ya, bahkan sampai dipukul anaknya. Kenapa harus dipukul? Allah Subhanahu wa taala memberinya kemampuan seperti itu. Bagaimanapun kita memaksa, tidak mungkin dia akan lebih dari itu. Karena seperti itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan. Yazidu fil khalqi ma yasha. Allah menambahkan ciptaannya kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Jadi tidak terganggu talonate, karena ini selapuna adalah pembagian-pembagian Allah. Yang kurang itu pasti ada kelebihannya. Pasti ada kelebihannya. Ya. Harap dia pondok ini luar biasa telana. Ya, semua musyrik ini mengeluh. Ya. Bahkan sampai kadus datang ngelapor karena kenakalannya. Luar biasa telana. Tapi subhanallah, ya, biasanya saya kalau ngajar tidak boleh pegang buku, tidak boleh pegang pulpen. Saya baca 2 kali, 3 kali, kalian semua harus hafal. Paling pertama hafal dia. Dia pertama hafal. Ya. Nakalnya luar biasa. Top nakalnya. Ya. Tapi subhanallah, di kelas pelajaran ini dia pertama kali hafal, dia pertama kali ngerti. Lebih-lebih pelajaran sirah. Sejarah, sirah nabawiyah. Ini sekat ini sirah ini. Kalau Quran gampang kita menghafalnya. Karena Allah berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'an lidzikr." Kami telah memudahkan Al-Qur'an ini untuk dihafal. Tapi sirah ini sulit, bahasanya sulit sekali. Ini dihafal. Ya. Pelajaran bahasa Arab mungkin sama titik komanya dihafal. Ya. Dan ujian saya, ujian lisan, bukan ujian tulisan dulu. Ya, subhanallah, lagu talana luar biasa. Lelah itu sini. Ya, la ilaha illallah. Jadi maksudnya bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, jangan kita mengeluh, jangan kita merendahkan. Meskipun anak kita ada kurang nilainya, pasti akan ada kelebihannya. Dan kita tidak tahu, mungkin sekarang dia nakal, besok dia menjadi orang yang baik. Ini kanak si tela ini, tahu ada ke? Apa jarinya? Jadi ketua pengajian. Bayangkan nanti coba. Nakalnya seperti itu, lagu apa jadi ketua pengajian? Subhanallah. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita juga biar nakal jadi ketua pengajian nanti. Jangan jadi ketua geng ya. Nah, jadi ikhwani fid din azakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yazidu fil khalqi ma yasha. Allah Subhanahu wa taala menambahkan ciptaannya kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Ibu-ibu terutama ndak ada becat lalu telonati ibu-ibu ini karena mancung hidungna. Itu karena kurang mancung hidung ta. Ini ya beli matana. Itu ya kode karena sipit mata dan seterusnya. Ini ibu ini masya Allah rampingnya luar biasa. Itu kan dengan mokoh ta dan seterusnya. Ini semuanya adalah ciptaan Allah, kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba yang Dia kehendaki. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Adz-Dzariyat. Ya, di dalam surat Adz-Dzariyat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin?" Wahai Muhammad, apakah telah sampai kepadamu tentang cerita tamu-tamunya Ibrahim alaihi salam yang mulia-mulia itu? Tamu datang ini. Idz dakhalu alaihi,
tatkala mereka masuk ke rumahnya Ibrahim alaihissalam, faqalu salama, mereka mengatakan salam. Qala salamun, Ibrahim menjawab salam. Ya. Qaumun munkarun, Ibrahim mengatakan, lah ini orang-orang asing, ini tidak kita kenal orang-orang ini. Siapa orang-orang ini? Seandainya mereka ini penduduk desa, pasti akan dikenal oleh Ibrahim. Lalu ternyata tidak dikenal oleh Ibrahim alaihissalam, berarti mereka ini dari luar desa ini. Siapa ini? Qal, Ibrahim ini adalah orang yang sangat pemurah. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Penduduk Sembalun rata-rata orang-orang yang pemurah. Sayur-sayurannya masya Allah luar biasa murahnya terhadap sayur-sayuran. Tapi nah, Ibrahim alaihissalam dia adalah orang pemurah. Apa buktinya? Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Diam-diam dia datang ke istrinya dan dia mempersiapkan ijlin samin, anak kerbau yang gemuk sehat, dipilihkan yang samin, yang sehat. Ya, faqarrabahu ilaihim. Lalu setelah hidangan ini jadi, setelah mungkin digoreng atau direbus atau dipanggang, setelah dia jadi, faqarrabahu ilaihim, didekatkan makanan ini kepada mereka, kepada tamu-tamu itu. Lalu dia mengatakan, ala ta'kulun, mari silakan makan. Qal fa'aujasa minhum khifah. Ibrahim merasa khawatir dan takut. Kenapa? Karena mereka tidak mau makan. Karena biasanya di zaman Ibrahim alaihissalam, di zaman itu, apabila ada tamu tidak mau makan, berarti niatnya jelek. Dia akan melakukan kejelekan ini. Di ayat yang lain Allah menjelaskan, falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihim nakirahum wa aujasa minhum khifah. Ibrahim alaihissalam ketika mereka melihat tamu-tamu ini tidak mau memakan dari hidangan itu, langsung dia takut, khawatir, curiga dia. Padahal tamu yang tidak makan ini siapa? Malaikat. Lalu qalu la takhaf. Tamu-tamu ini melihat Ibrahim alaihissalam sudah was-was, takut dia. Mereka mengatakan la takhaf, jangan kamu takut. Ya, jangan kamu takut. Kita ini adalah utusan-utusan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kabar gembira kepadamu. Wa basyaruhu bi ghulamin alim, dan mereka menyampaikan kabar gembira kepada Ibrahim bahwa dia akan mendapatkan anak yang alim, yang memiliki ilmu. Nah, jadi ikhwani fid din, a'azzakumullah, malaikat yang datang kepada Ibrahim ini mempunyai kemampuan untuk apa? Untuk merubah diri dalam bentuk manusia. Kemudian mereka tidak makan, tidak minum, sebagaimana kita katakan tadi. Ya, jadi ikhwani fiddin a'azakumullah, ini merupakan salah satu kemampuan-kemampuan dan kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba atau kepada makhluk-makhluk yang Dia kehendaki. Jadi kita tidak boleh merasa iri hati. Ya, karena semua ini pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fiddin a'azakumullah, masih ada beberapa menit lagi. Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah ini istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling muda. Jarak antara Aisyah dengan Rasulullah ini kira-kira 45 tahun, 44 tahun atau 45 tahun. Jarak antara Aisyah dan Rasulullah kira-kira 44 atau 45 tahun. Namun meskipun demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesranya luar biasa. Masya Allah. Ya, mesranya luar biasa. Apa bentuk mesra? Apa bentuk kemesraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Padahal jarak umur begitu tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balap-balapan dia dengan Aisyah. Wah, kita balap-balapan kan senina ada. Ibu-ibu pernah diajak balap-balapan sama suami? Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun dia
tua jaraknya dengan Aisyah adalah 44 tahun atau 45 tahun, itu tidak menghalanginya untuk apa? Balap-balapan dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, Aisyah ini dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat diciptakan oleh Allah dari nur, dari cahaya. Wa khuliqal jannu min marijim min nar. Ya, dan jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Adapun Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang telah diberitahukan kepada kalian, yaitu dari tanah. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala Adam dan manusia-manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Nah, inilah ayyuhal ikhwah beberapa yang bisa kita sampaikan tentang malaikat ini, tentang rukun yang kedua ini. Semoga ini bermanfaat. Semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan ayyuhal ikhwah, jika ada yang belum jelas berkaitan tentang materi yang kita sampaikan ini yang ditanyakan, kalau saya bisa jawab saya jawab, kalau tidak bisa saya katakan wallahu a'lam. Silakan.